Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita hadir di dalam majelis maulid Bersah Riyadul Jannah yang diadakan di Buka Harsyi. Alhamdulillah, meskipun dengan curah hujan, mudah-mudahan curah hujan yang dohir menolak curah hujan yang batil kepada semuanya, insyaallah. Alhamdulillah, ada salah seorang ulama mengatakan bahwasanya ketika turun hujan, pintu langit itu baru dibuka, sehingga di saat hujan itu doa dikabulkan oleh Allah. Kita hadir di dalam majlis ini meminta kepada Allah syafaat Nabi Muhammad SAW di hadapan pewaris Nabi, tawassul kepada mereka yang mana mereka ini adalah wakil-wakil Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Muhammad bin Idris, Al-Habib Muhammad bin Abdullah, Al-Habib Hasan bin Umar Al-Farshi, dan masih banyak dari kalangan mereka orang-orang yang merupakan wakil-wakil daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka itu bila menyebut namamu di dalam hati mereka, engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena itulah kata seorang arifin billah, seorang waliullah mengatakan, jangan engkau hanya sekedar berusaha supaya engkau cinta kepada mereka, tapi usahakan supaya engkau ada di dalam hati mereka dan engkau dicintai oleh mereka. Sebab ketika engkau dicintai oleh mereka, apa yang Allah turunkan di dalam batin mereka juga akan Allah limpahkan kepada mereka. Kalau kita doakan saudara kita yang tidak hadir di depan kita diamini malaikat, apalagi kalau seandainya mereka yang pasti mereka adalah ahlul rahmah, mengikuti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya teringat ada satu sabda Nabi yang mengatakan, inna bil madinati aqwam, di kota Madinah itu sekarang ini ada beberapa kaum, mereka tidak bisa ikut perang bersama kita, tapi di mana kalian lewat jalan setapak atau kalian menghadapi medan perang, mereka juga mendapatkan catatan yang sama di sisi Allah, mendapatkan pahala yang sama, mendapatkan ampunan yang sama, mendapatkan keberkahan yang sama. Artinya apa? Hati mereka sudah bersama kalian. Hati mereka sudah punya niat yang bagus untuk bersama kita. Kata Nabi Muhammad SAW, habasahul udzur, mereka tidak bisa ikut dikarenakan ada udzur. Jadi rahmatnya Allah ini tidak terbatas. Karena itu kita mohon kepada Allah di dalam pertemuan ini, semoga insya Allah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati kita semuanya oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan Alhamdulillah Kanjeng Sufi akan membawakan daripada wasiat-wasiat sahibul majlis, wasiat-wasiat daripada sahibul maqam Al-Habib Muhammad bin Sufi fa'alaihi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd
حمدك من ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang saya hormati para habaib, berkhusus Al-Habib Abdullah bin Umar As-Sajjad, Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Mihdar, dan para habaib serta para masyayikh terutama Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habashi. Hadirin yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita dihadirkan oleh Allah di hadapan orang-orang yang hebat, orang-orang yang telah membuktikan bahwasanya mereka berhasil mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka terkadang berjalan pun didampingi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad bin Idris Al-Habsyi pernah berjalan di Tuban, beliau jalan sendirian. Tapi ada orang Belanda tanya sama orang-orang yang melihat Nabi Muhammad bin Idris berjalan, itu siapa yang bersama Syekh itu, yang berjalan bersama Syekh itu? Orang-orang yang lain mengatakan tidak ada orang lain kecuali sendirian. Syekh itu jalan sendirian. Enggak, ada di sampingnya itu sebelah kanan ada orang tampan berjalan mendampingi Syekh tersebut. Wadal Habib Faisal Qad'an. Habib Faisal Qad'an kita. Wadal masuk dia. Belanda ini tetap bersikeras, nggak jalan sendirian, ada yang jalan di sampingnya. Maka ketika Nabi Muhammad bin terus sampai kepada orang-orang tersebut, ditanya, Habib, ini orang Belanda bilang katanya antum jalan sama orang lain. Mana jalan sendirian? Si Belanda tadi bilang, tidak, saya lihat anda berjalan sama orang di samping kanan anda, orangnya tampan luar biasa. Menunduk Habib Muhammad bin itu sambil mengatakan, iya, saya tidak berjalan kecuali saya didampingi oleh Nabi Muhammad SAW. Saking dekatnya beliau kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Beliau mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, tentang mahabbah kepada ahli bait, kepada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Karena sampai sekarang ini masih ada orang yang nggak percaya tentang adanya keturunan Nabi Muhammad. Padahal dulunya aliran yang getol-getolnya menentang, sekarang mereka mengakui melewat ustaz mereka ceramah di YouTube mengatakan bahwasanya memang ada keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada hadis bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin nggak ada selama lebih dari 1400 tahun kemudian muncul begitu saja keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasanya
nasab itu adalah nasab yang mulia, al-muttasil bi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa mahaqqaqahu al-a'immah al-jalal, itu adalah yang telah diakui oleh para imam-imam yang sangat besar. Wa atqanahu safwa al-awliya, dan dikuatkan oleh pendapatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakaruhu fi tawarikhihim wa tabaqatihim wa kutubihim wa ta'lifihim wa masatirihim, dan disebutkan tentang nasab-nasab keturunan Nabi besar Muhammad SAW di kitab-kitab para ulama, di karangan-karangan para ulama. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk menentang keberadaan mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan fuqaha kulluhum muqarruna li hadzal nasab syarif. Orang-orang ahli fikih yang memang mengerti tentang hukum Islam, mereka mengakui dengan adanya nasab yang mulia ini, dan mereka malah muhtaramun lahu. Mereka sangat menghormati orang-orang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga min ulama al-Hadramaut wal Hajrain wal Dawan wal Yaman wal Syam wal Iraq wa kafar a'immatul Ansar syarqan wa gharban. Seluruh para ulama di dunia ini mengakui keberadaan nasab atau keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalafuhum khairus salaf, salaf mereka adalah salaf yang terbaik. Wa khalafuhum afdalul khalaf, keturunan mereka adalah keturunan yang terbaik. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sendiri dalam qasidahnya, beliau membanggakan ahli wa man mithal ahli fi salaf wal khalaf. Mereka adalah keluarga siapa yang seperti mereka, baik di kalangan salaf terdahulu ataupun di kalangan khalaf yang setelahnya. Kita sering dengar ceritanya bagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq datang kepada Al-Imam Abu Hanifah sambil membawa tongkat, padahal masih muda. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Imam, kenapa kau bawa tongkat, usiamu ini masih muda? Maka Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, ini tongkat adalah tongkat kakekku Nabi Muhammad SAW. Langsung berdiri Imam Abu Hanifah mencium tongkat tersebut dari atas sampai bawah, dicium oleh Imam Abu Hanifah. Maka Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Loh, ini tongkatnya Nabi Muhammad, berkah, pernah disentuh oleh Nabi Muhammad. Barang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, itu cuma tongkat kayu. Di dalam tubuhku mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Langsung betul dipeluk oleh Imam Ja'far As-Shadiq, ada Imam Abu Hanifah. Inilah orang yang namanya ahli fiqih. Inilah yang disebut sebagai orang alim. Pasti mereka menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku Nabi Muhammad, karena para nabi yang lain itu jasanya hanya kepada umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad jasanya kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada makhluk kecuali ada Nabi Muhammad SAW. Jasanya sangat besar Nabi besar Muhammad SAW. Maka daripada itu, apalagi terhadap umatnya, jasanya lebih besar daripada jasa para nabi yang lain kepada umatnya. Maka Allah yang meminta. Ini apa yang meminta? Bukan Nabi sendiri, Allah yang meminta. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku, aku tidak meminta bayaran, balasan, kecuali al-mawaddah, berbuat baik, sayang, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala, innama yuridu Allah liyudhhibakum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Dan Allah SWT sudah berfirman, sesungguhnya Allah ingin menjauhkan kekotoran dari wahai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Sehingga ada yang bertanya juga kepada junjungan kita, kepada guru kita Habib Umar di Mataram, kalau ada ahlul bait, habaib,
yang tidak mengikuti aliran kakeknya, mengikuti aliran lain. Sekarang banyak aliran. Bagaimana meninggalnya? Apakah dia bisa meninggal husnul khatimah? Ini ayat ini dibawakan oleh Nabi Muhammad, wa yutahhirukum tathira. Membersihkan mereka sebersih-bersihnya itu ketika masih di dunia, sehingga mereka meninggal dunia itu dalam keadaan bersih. Ahlul bait katanya Nabi Muhammad, labud an yarji'a ila Allah, pasti akan kembali kepada Allah, imma bil jamil wa imma bis samir. Kalau tidak kembalinya baik-baik, seperti kita kehilangan kemarin Habib Hasan bin Hud, Habib Hasan bin Muhammad bin Rasul, kembalinya ke dalam keadaan baik-baik. Au bis samir, kadang-kadang susah, sakit berbulan-bulan, dapat musibah ini, itu pembersihan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan nasab ada hubungan dengan sebab perkawinan, itu namanya sebab. Juga nasab akan terputus di hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, ma balul aqwam yaz'umuna anna qarabati la tanfa' ala anna kulla sababin wa nasabin munqati' yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Wa inna rahimi mawsulatun fid dunya wal akhirah. Ada apa dengan sekelompok kaum yang mereka mengatakan bahwasanya keturunanku itu tidak bermanfaat. Ini dari Nabi sendiri. Kalau sudah omongan seperti ini berarti keturunan Nabi itu pasti bermanfaat. Kita lihat Nabi Muhammad bin Idris ini, kalau beliau datang ke suatu desa, di situ nggak ada ahli bait, beliau nggak nginep di desa tersebut, beliau tinggal. Ini menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu membawa manfaat, sehingga mereka tersebar ke atas muka bumi, bukan nyari apa-apa. Mereka itu memberikan manfaat yang ada dalam diri mereka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Umar sendiri mengatakan, mendengar hadis itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab menikah dengan salah satu putri Nabi Muhammad SAW. Wakam warad al-ahadits, berapa banyak hadis yang menunjukkan ala syarafi hadzal nasab, menunjukkan kemuliaan nasab ini, wa hadza ala mahabbah ahlihi, dan mendorong agar mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, wa muhadziratan min adawatihim, dan juga memperingatkan agar tidak memusuhi keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Lianna dzalika mujibu litardi wal maqti. Orang kalau memusuhi keluarga Nabi Muhammad SAW bahkan dan tidak mengakui adanya keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka akan diusir oleh Allah, ditolak oleh Allah, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Sayyidina wa Habibuna Qutbul Irsyad wa markaz dairatul Sad Markaz Dairatul Sidat Abdullah bin Alawi Al-Haddad Syi'ra, sebagaimana perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, walladhi yabghudu ahlal bait yubashshiru bitankid fi hayatihi wa fi mautihi uqubatun wa tashdid. Yang membenci ahlul bait mendapat kabar bahwasanya dia akan ditolak, susah hidupnya susah, dan ketika meninggal dunia dia akan mendapatkan siksa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, wa na'udzu billahi min dzalik wa qad ubtuliya fi hadzal zaman katsirun min al-mutarassimin bil ilmi dhahir bil munafasah li ahli al-bait al-dhahir. Ini orang di zaman sekarang telah diberi bala, katanya beliau. Ini di zamannya beliau, di zaman Belanda ya. Apalagi zaman sekarang. Ini zamannya beliau. Beliau mengatakan orang-orang yang kelihatannya punya ilmu zahir, itu kelihatannya kan mutarassimin itu seakan-akan punya ilmu, karena kalau orang punya ilmu nggak mungkin benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi ini seakan-akan punya ilmu, mereka mendapatkan bala membenci keluarga Nabi Muhammad, bersaing dengan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka berstadallu bi adillah. Kadang-kadang mereka
pakai dalil yang mereka dapatkan di sebagian kitab-kitab. Nauzubillah min dzalik. Dan wa hamaluha ala zahiriha. Dalil itu diambil secara zahir saja. Jadi seperti ini ya sudah seperti ini disampaikan. Padahal setiap dalil itu memiliki makna. Apa yang tafi'ah sya'nuhum, supaya mereka terangkat derajatnya di sisi manusia, bisukuti ma'indan nas min mawaddati ahli bait. Dengan apa dia merendahkan di kalangan manusia tentang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Supaya tidak mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mereka mengatakan kalau ada keluarga Nabi yang nakal itu bagaikan perempuan yang sedang datang bulan. Jadi gimana? Dicontohkan seperti perempuan yang kotor. Nauzubillahi. Contoh itu seperti Maimun, beliau mengatakan Ahlul Bait itu bagaimanapun seperti mushaf, meskipun sudah robek tetap dihormati kertas itu. Ini contoh itu. Ini bagi namanya orang alim. Dan bagaimana balasan Allah kepada beliau? Kumpul sama neneknya Ahlul Bait, kumpul dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dikumpulkan di Makkah, luar biasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka mudah melaksanakan perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan Allah. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini kita dan orang-orang yang kita cintai diampuni semua dosa oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatan oleh Allah, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh-salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak yang halal yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan berkat Nabi Muhammad, berkat para nabi yang sebelum Nabi Muhammad, ya rahman rahimin, ya rahman rahimin, ya rahman rahimin, berkat hujan yang turun, berkat Habib Muhammad bin Idrus, berkat Habib Muhammad bin Ahmad al-Akhbar, semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini, segera Allah menyehatkan bumi kita ini, amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah sampai ajal kita dan orang kita cintai, kita dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, bijahi walid Fatimah, Allah bihusnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله